Assalamualaikum sahabat. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Nikah. Cerita kali ini mengisahkan tentang sebuah warung makan sederhana yang hampir gulung tikar karena semakin hari semakin sepi. Saat pemiliknya mulai pasrah dan berpikir untuk menutup usahanya, seorang pelanggan datang seperti biasa, makan tanpa banyak bicara, lalu pergi sambil meninggalkan sesuatu di atas meja. Tak seorang pun menyangka, benda sederhana itu menjadi awal perubahan besar yang mengubah kehidupan satu keluarga. Akankah warung kecil itu benar-benar bisa bangkit? Atau justru benda yang ditinggalkan pelanggan tersebut membawa masalah yang lebih besar? Siapkan posisi ternyaman kalian. Mari kita simak kisah selengkapnya. Suara sendok yang beradu dengan piring menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di dalam warung kecil itu. Bukan karena banyak pelanggan yang sedang makan. Justru sebaliknya. Suara itu berasal dari Bu Sari yang sedang merapikan beberapa piring bersih agar terlihat rapi di dalam etalase. Ia sengaja melakukan apa saja untuk mengusir rasa gelisah yang semakin hari semakin memenuhi pikirannya. Di luar warung, kendaraan berlalu lalang seperti biasa. Beberapa sepeda motor melintas. Sebuah mobil keluarga berhenti sejenak di depan minimarket yang berada tidak jauh dari warungnya. Namun tidak satu pun kendaraan berhenti di depan warung makan miliknya. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Jam-jam seperti ini biasanya menjadi waktu paling ramai. Dahulu, hampir semua meja selalu terisi. Para sopir angkutan, pegawai toko, hingga warga sekitar datang silih berganti menikmati masakan rumahan buatan Bu Sari. Kini semuanya berubah. 3 meja kayu di dalam warung terlihat kosong. Segelas teh hangat yang tadi dibuat untuk pelanggan pun mulai kehilangan uapnya. Etalase kaca hanya berisi beberapa lauk sederhana. Semangkuk sayur lodeh, tempe goreng, telur balado, dan ayam goreng yang jumlahnya tinggal beberapa potong. Bu Sari tidak berani memasak terlalu banyak. Pengalaman beberapa minggu terakhir membuatnya belajar bahwa makanan yang dimasak berlebihan hanya akan berakhir menjadi sisa. Setiap kali melihat nasi yang tidak habis terjual, hatinya terasa semakin berat. Bukan karena makanan itu terbuang, melainkan karena setiap butir beras dibeli dengan uang yang kini semakin sulit ia kumpulkan. Warung kecil itu bukan sekadar tempat mencari nafkah. Warung itu adalah peninggalan almarhum suaminya. 15 tahun lalu, mereka membangun usaha tersebut dari sebuah gerobak sederhana yang hanya menjual nasi uduk pada pagi hari. Sedikit demi sedikit pelanggan mulai berdatangan. Keuntungan yang terkumpul mereka tabung hingga akhirnya mampu menyewa sebuah bangunan kecil di pinggir jalan desa. Di tempat itulah warung makan sederhana itu berdiri hingga sekarang. Setelah suaminya meninggal karena sakit beberapa tahun lalu, Bu Sari memutuskan mempertahankan usaha tersebut seorang diri. Ia percaya selama masih mau bekerja, ia masih mampu membesarkan kedua anaknya. Namun keadaan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Sejak sebuah rumah makan baru berdiri di jalan utama, jumlah pelanggan mulai berkurang. Rumah makan itu jauh lebih besar. Tempatnya lebih nyaman. Promosinya juga gencar melalui media sosial. Sementara Bu Sari hanya mengandalkan pelanggan lama yang jumlahnya semakin sedikit dari hari ke hari. Pendapatan yang dahulu cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kini bahkan seringkali tidak mampu menutup biaya belanja bahan makanan. Tabungan yang disimpan bertahun-tahun perlahan habis. Beberapa kali Bu Sari terpaksa menggunakan uang pendidikan anak-anak untuk membeli bahan dagangan. Ia selalu berharap hasil penjualan esok hari dapat menggantinya kembali. Namun harapan itu semakin sering berubah menjadi kekecewaan. Menjelang sore, anak sulungnya, Dinda, pulang dari kampus. Mahasiswi semester 5 itu langsung menuju dapur tanpa sempat mengganti pakaian. Ia sudah terbiasa membantu ibunya setiap selesai kuliah. Begitu melihat etalase yang masih dipenuhi lauk, Dinda memahami bahwa hari itu kembali berjalan buruk. Ia tidak bertanya berapa banyak makanan yang terjual. Wajah ibunya sudah memberikan jawaban. Dengan tenang, Dinda membantu memindahkan lauk ke dalam wadah agar masih bisa dipanaskan kembali malam nanti. Di dalam hatinya muncul rasa sedih yang semakin sulit disembunyikan. Beberapa hari sebelumnya,
Bagian administrasi kampus telah mengingatkan bahwa pembayaran uang kuliah semester berikutnya segera dibuka. Dinda belum berani menceritakan hal itu kepada ibunya. Ia mengetahui keadaan keluarga mereka. Ia bahkan diam-diam mulai mencari pekerjaan sambilan agar tidak menambah beban. Sementara itu, adiknya, Raffi, yang masih duduk di bangku SMA, ikut membantu membersihkan meja-meja warung. Tidak ada keluhan dari wajah remaja itu. Ia memahami bahwa ibunya sedang berusaha sekuat tenaga mempertahankan usaha peninggalan ayah mereka. Malam hari, setelah warung tutup, Busari duduk sendirian di salah satu kursi kayu. Ia membuka buku catatan keuangan yang sudah mulai kusam. Satu demi satu angka ia hitung kembali. Hasilnya tetap sama. Pendapatan hari itu bahkan tidak cukup untuk membeli bahan masakan esok pagi. Ia menutup buku tersebut perlahan. Tatapannya mengarah ke papan nama warung yang terlihat dari balik pintu. Papan itu dibuat sendiri oleh almarhum suaminya bertahun-tahun lalu. Catnya memang sudah mulai memudar. Namun setiap melihatnya, Busari selalu teringat pada pesan suaminya. Selama warung ini masih berdiri, jangan pernah kehilangan harapan. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Akan tetapi, malam itu untuk pertama kalinya Busari mulai bertanya kepada dirinya sendiri. Apakah sudah waktunya ia menyerah? Apakah mempertahankan warung ini hanya akan membuat keluarganya semakin terpuruk? Air mata perlahan membasahi pipinya. Ia segera mengusapnya sebelum kedua anaknya melihat. Sebagai seorang ibu, ia ingin tetap terlihat kuat. Walaupun di dalam hati, ia mulai kehabisan harapan. Keesokan harinya, seperti biasa, Busari kembali membuka warung sejak pagi. Ia tetap memasak dengan sepenuh hati meski tidak yakin semua makanan itu akan habis terjual. Menjelang waktu makan siang, ketika jalan mulai sedikit ramai, seorang pria berusia sekitar 55 tahun berjalan pelan menuju warung. Pakaiannya sederhana tetapi sangat rapi. Wajahnya tenang. Ia tidak melihat papan menu. Tidak pula bertanya harga makanan. Pria itu langsung memilih duduk di meja kayu yang berada di dekat jendela depan. Meja yang selama beberapa minggu terakhir hampir tidak pernah ditempati siapapun. Busari segera menghampirinya sambil mempersilakan memilih lauk. Pria itu hanya tersenyum ramah, kemudian memesan satu porsi nasi dengan lauk yang sangat sederhana. Tidak ada yang aneh dari kedatangannya. Namun entah mengapa, Busari merasa bahwa pelanggan itu akan membawa sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, Busari kembali membuka warung sejak matahari belum terlalu tinggi. Seperti biasa, ia datang lebih awal untuk memasak nasi, menyiapkan sayur, menggoreng tempe, dan meracik sambal yang selama bertahun-tahun menjadi pelengkap setiap hidangan di warung kecil miliknya. Semua pekerjaan itu dilakukan dengan telaten meskipun ia belum mengetahui apakah makanan yang dimasaknya akan habis terjual, atau kembali menjadi sisa di penghujung hari. Warung itu memang tidak pernah berubah. Bangunan kayu dengan cat hijau yang mulai memudar masih berdiri di tempat yang sama. Etalase kaca masih menampilkan lauk sederhana. 3 meja kayu dengan kursi plastik tetap tersusun rapi menghadap ke jalan desa. Lampu gantung berwarna kuning masih menggantung di langit-langit warung. Sementara kipas angin tua terus berputar perlahan mengusir hawa panas yang masuk dari luar. Suasana menjelang makan siang mulai terasa lebih ramai. Kendaraan melintas silih berganti di depan warung. Beberapa orang sempat memperlambat laju sepeda motor mereka, tetapi kemudian kembali melanjutkan perjalanan tanpa berhenti. Busari hanya memandang dari balik etalase sambil berusaha menghibur dirinya sendiri bahwa mungkin hari itu akan sedikit lebih baik dibanding hari sebelumnya. Tidak lama kemudian, pria yang datang kemarin kembali terlihat berjalan dari arah jalan utama. Penampilannya masih sama seperti sebelumnya. Ia mengenakan kemeja putih berlengan panjang yang disetrika dengan rapi, celana panjang berwarna gelap, serta sepatu kulit sederhana yang tampak sudah cukup lama digunakan tetapi selalu dirawat dengan baik. Wajahnya memancarkan ketenangan, seolah tidak pernah terburu-buru oleh apapun. Begitu memasuki warung, pria itu langsung menuju meja yang berada di dekat jendela depan. Meja yang sama dengan tempat ia duduk sehari sebelumnya. Ia menarik kursi dengan pelan, lalu duduk sambil memandang keluar jendela beberapa saat sebelum Busari menghampirinya. Busari menyambut tamunya dengan senyum yang tulus.
Meskipun warungnya sedang sepi, ia selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada siapapun yang datang. Baginya, setiap pelanggan adalah rezeki yang harus dihormati. Dengan suara yang ramah, Bu Sari bertanya, "Bapak ingin memesan lauk yang sama seperti kemarin, atau ada menu lain yang ingin dicoba hari ini?" Pria itu menganggukkan kepala sambil tersenyum tipis. "Saya ingin memesan seperti kemarin saja. Masakan ibu sudah lebih dari cukup untuk saya. Rasanya sederhana, tetapi mengingatkan saya pada masakan rumah yang sudah lama tidak saya nikmati." Bu Sari merasa sedikit terkejut mendengar pujian tersebut. Sudah cukup lama tidak ada pelanggan yang secara langsung memuji masakannya. Ia mengucapkan terima kasih, lalu segera menyiapkan pesanan dengan hati yang terasa sedikit lebih ringan. Ketika makanan telah tersaji di atas meja, pria itu tidak langsung menyantapnya. Ia lebih dahulu memperhatikan setiap lauk yang disajikan, kemudian mengucapkan doa sebelum mulai makan dengan perlahan. Tidak ada gerakan yang tergesa-gesa. Setiap suapan dinikmatinya dengan tenang, seolah ia benar-benar menghargai makanan yang berada di hadapannya. Sementara itu, Bu Sari kembali berdiri di balik etalase. Sesekali pandangannya mengarah kepada pelanggan tersebut. Bukan karena merasa curiga, melainkan karena ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari cara pria itu bersikap. Di zaman ketika banyak orang terburu-buru mengejar waktu, pria itu justru terlihat menikmati setiap detik yang dilaluinya. Tidak lama kemudian, Dinda datang dari kampus. Ia langsung membantu ibunya menyiapkan minuman dan membersihkan meja yang kosong. Ketika melihat hanya ada satu pelanggan di dalam warung, ia berusaha tetap tersenyum agar ibunya tidak merasa semakin sedih. Dengan suara pelan yang hanya terdengar oleh ibunya, Dinda berkata, "Semoga setelah ini ada pelanggan lain yang datang. Masih banyak makanan yang belum terjual hari ini." Bu Sari mengangguk sambil tetap mempertahankan senyumnya. Ibu juga berharap begitu. Selama warung ini masih buka, ibu ingin tetap memasak dengan sepenuh hati. Mudah-mudahan selalu ada jalan yang diberikan. Percakapan itu didengar oleh pria yang sedang makan. Namun ia tidak ikut berbicara. Ia tetap menikmati makanannya sampai benar-benar habis tanpa menyisakan sebutir nasi pun di atas piring. Setelah selesai makan, pria itu berjalan menuju meja kasir untuk membayar. Bu Sari menghitung harga makanan yang dipesan, kemudian menyebutkan jumlahnya dengan ramah. Pria tersebut mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompet kulitnya, lalu menyerahkannya kepada Bu Sari. Ketika Bu Sari hendak mengembalikan uang kembalian, pria itu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ia berkata, "Simpan saja kembaliannya. Saya berharap warung ini tetap bertahan karena makanan yang ibu masak dibuat dengan hati. Tempat seperti ini sudah semakin sulit ditemukan." Bu Sari merasa tidak enak menerima uang lebih dari pelanggannya. Ia mencoba menjelaskan bahwa jumlah yang diberikan terlalu banyak dibanding harga makanan yang dipesan. Pria itu menjawab dengan tenang, "Saya tidak sedang memberi belas kasihan. Saya hanya membayar lebih karena menurut saya makanan dan pelayanan di warung ini memang pantas dihargai lebih baik." Mendengar jawaban tersebut, Bu Sari akhirnya menerima uang itu dengan penuh rasa hormat. Ia mengucapkan terima kasih. Sementara pria itu hanya membalas dengan senyum yang hangat sebelum meninggalkan warung. Setelah pria itu pergi, suasana kembali seperti semula. Jalan di depan warung kembali dipenuhi kendaraan yang berlalu begitu saja tanpa berhenti. Tidak ada pelanggan lain yang datang hingga sore menjelang. Meskipun demikian, hati Bu Sari terasa sedikit berbeda. Kalimat yang diucapkan pria tadi terus teringat di dalam pikirannya. Sudah sangat lama tidak ada orang yang menghargai usahanya dengan cara seperti itu. Hari-hari berikutnya berlangsung dengan pola yang hampir sama. Warung masih sepi. Pendapatan belum banyak berubah. Namun pria itu selalu datang pada jam makan siang. Ia selalu memilih meja yang sama di dekat jendela depan. Ia selalu memesan makanan sederhana. Ia selalu menikmati setiap hidangan sampai habis. Dan setiap kali membayar, ia selalu meninggalkan uang lebih tanpa pernah menganggapnya sebagai sedekah. Kebiasaan itu mulai membuat Bu Sari penasaran. Ia tidak mengetahui siapa pria tersebut. Ia juga tidak mengetahui mengapa pria itu terus datang ke warung kecil yang hampir tidak pernah didatangi pelanggan lain. Yang ia ketahui hanyalah satu hal.
Setiap kali pria itu datang, suasana warung yang semula terasa begitu berat perlahan berubah menjadi lebih hangat. Bu Sari belum menyadari bahwa pertemuan-pertemuan sederhana itu bukanlah sebuah kebetulan. Pria tersebut sebenarnya sedang memperhatikan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar rasa masakan yang tersaji di atas meja. Hari Jumat kembali tiba. Sejak pagi, Bu Sari sudah menyiapkan warung seperti biasa. Ia memasak lebih awal agar semua lauk siap ketika waktu makan siang tiba. Meskipun pelanggan masih sangat sedikit, ia tetap mempertahankan kebiasaannya memasak dengan kualitas yang sama. Baginya, setiap orang yang datang berhak mendapatkan hidangan terbaik yang mampu ia sajikan. Dinda membantu menata lauk di dalam etalase kaca, sedangkan Raffi yang sedang libur sekolah membersihkan halaman depan warung. Rumput liar yang mulai tumbuh di pinggir jalan dicabut satu persatu. Pot-pot bunga yang mulai layu juga disiram agar halaman warung terlihat lebih segar. Mereka bertiga bekerja tanpa banyak bicara. Masing-masing memahami bahwa keadaan keluarga masih belum berubah. Pendapatan beberapa hari terakhir memang sedikit lebih baik dibanding sebelumnya, tetapi jumlahnya belum cukup untuk membuat mereka bernapas lega. Menjelang pukul 12 siang, pria yang selalu datang setiap hari Jumat kembali terlihat berjalan menuju warung. Langkahnya tetap tenang. Pakaiannya tetap rapi. Wajahnya tetap dipenuhi senyum yang hangat. Begitu memasuki warung, ia kembali memilih meja yang berada di dekat jendela depan. Meja yang kini seolah telah menjadi tempat duduk tetapnya. Bu Sari segera menghampiri sambil membawa buku menu sederhana yang sebenarnya sudah tidak pernah lagi dilihat oleh pelanggan tersebut. Dengan ramah ia berkata, "Selamat siang, Pak. Hari ini saya memasak semur daging, ayam goreng, ikan pindang, dan sayur asem yang masih hangat. Apakah Bapak ingin mencoba menu yang berbeda, atau tetap seperti biasanya?" Pria itu tersenyum, lalu menjawab, "Hari ini saya ingin mencoba semur daging dan sayur asem. Saya yakin masakan Ibu tetap memiliki rasa yang sama baiknya." Bu Sari menganggukkan kepala sambil segera menyiapkan pesanan. Tidak lama kemudian, sepiring nasi hangat lengkap dengan lauk dan semangkuk sayur telah tersaji di atas meja. Pria itu menikmati makan siangnya dengan tenang seperti biasanya. Sesekali ia memandang ke arah jalan yang berada di depan warung. Sesekali pula ia memperhatikan aktivitas Bu Sari yang terus melayani pelanggan meskipun jumlahnya sangat sedikit. Hari itu hanya ada 3 pelanggan lain yang datang. Mereka makan dengan cepat, kemudian langsung pergi. Warung kembali sepi. Setelah menyelesaikan makan siangnya, pria tersebut berdiri sambil merapikan kursi yang digunakannya. Ia berjalan menuju meja kasir, membayar makanannya, kemudian mengucapkan terima kasih kepada Bu Sari atas pelayanan yang selalu ramah. Sebelum meninggalkan warung, ia sempat memandang sekeliling ruangan selama beberapa detik. Tatapannya berhenti pada papan nama warung yang tergantung di dinding. Wajahnya terlihat menyimpan kenangan yang sulit dijelaskan. Namun ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya tersenyum, menganggukkan kepala kepada Bu Sari, lalu berjalan meninggalkan warung. Bu Sari kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia membereskan piring-piring yang telah digunakan pelanggan. Mengelap meja. Menyusun kembali kursi yang bergeser. Semua dilakukan seperti rutinitas setiap hari. Ketika ia sampai di meja dekat jendela, tangannya tiba-tiba berhenti. Di atas meja itu terdapat sebuah amplop coklat polos. Amplop tersebut diletakkan dengan sangat rapi tepat di samping gelas teh yang sudah kosong. Bu Sari langsung teringat bahwa tidak ada pelanggan lain yang duduk di meja tersebut selain pria yang baru saja pergi. Ia segera mengambil amplop itu. Bagian depannya tidak bertuliskan nama siapapun. Tidak ada alamat. Tidak ada keterangan apapun. Hanya sebuah amplop coklat biasa yang tertutup rapat. Bu Sari menoleh ke arah jalan. Pria itu sudah berjalan cukup jauh. Tanpa berpikir panjang, ia segera berlari keluar warung sambil membawa amplop tersebut. Dinda yang melihat ibunya berlari ikut merasa bingung. Ia segera mengikuti dari belakang. Bu Sari memanggil pria itu dengan suara cukup keras agar dapat terdengar di tengah lalu lintas kendaraan yang mulai ramai. Pria tersebut akhirnya berhenti dan menoleh. Ketika Bu Sari berhasil mendekatinya, ia mengulurkan amplop itu sambil berkata dengan napas yang masih tersengal bahwa barang tersebut pasti tertinggal di atas meja tempat pria itu makan.
Pria itu memandang amplop tersebut beberapa saat. Kemudian ia tersenyum dengan sangat tenang. Ia berkata, "Amplop itu memang saya tinggalkan. Benda itu bukan milik saya lagi." Bu Sari langsung menggeleng. Menurutnya, ia tidak mungkin menerima barang yang bukan haknya. Ia bahkan belum mengetahui isi amplop tersebut. Pria itu kembali tersenyum. Kali ini sorot matanya terlihat lebih dalam. Ia menjawab, "Saya meminta ibu membawanya pulang. Bukalah setelah warung tutup malam nanti. Saya hanya mempunyai satu permintaan. Tolong baca seluruh isi surat yang ada di dalamnya sampai selesai sebelum ibu mengambil keputusan apapun." Bu Sari semakin bingung. Ia berusaha mengembalikan amplop itu sekali lagi. Namun pria tersebut dengan sopan menolak menerimanya. Ia hanya mengucapkan terima kasih atas masakan yang selalu disajikan dengan penuh ketulusan. Kemudian melanjutkan langkahnya tanpa menoleh ke belakang. Bu Sari berdiri cukup lama di tepi jalan. Tangannya masih menggenggam amplop coklat itu dengan erat. Perasaannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia tidak mengenal pria tersebut. Mereka bahkan belum pernah berbincang panjang. Lalu mengapa orang itu meninggalkan sebuah amplop kepadanya? Menjelang malam, setelah warung benar-benar tutup dan kedua anaknya selesai membereskan seluruh peralatan makan, Bu Sari duduk sendirian di meja dekat jendela. Meja yang selama beberapa minggu terakhir selalu ditempati pria misterius itu. Di hadapannya telah tergeletak amplop coklat yang sejak siang tadi belum berani ia buka. Dengan tangan yang mulai bergetar, Bu Sari menarik napas panjang. Perlahan ia membuka penutup amplop tersebut. Di dalamnya terdapat setumpuk uang yang tersusun sangat rapi. Di bawah uang itu terselip selembar surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Bu Sari belum sempat membaca seluruh isi surat itu. Namun kalimat pertama yang tertulis di bagian atas langsung membuat jantungnya berdegup lebih cepat. "Ibu Sari, apabila ibu membaca surat ini, saya mohon jangan gunakan uang di dalam amplop ini sebelum ibu menyelesaikan membaca seluruh isi surat sampai halaman terakhir." Malam semakin larut. Suara kendaraan yang sejak siang memenuhi jalan di depan warung kini mulai berkurang. Lampu gantung berwarna kuning masih menyala redup, menerangi ruangan sederhana yang menjadi saksi perjalanan hidup Bu Sari selama bertahun-tahun. Dinda dan Raffi sudah masuk ke kamar masing-masing setelah membantu membereskan seluruh peralatan makan. Mereka mengira ibunya hanya sedang menghitung hasil penjualan seperti biasanya. Tidak seorang pun mengetahui bahwa di atas meja dekat jendela masih tergeletak sebuah amplop coklat yang sejak siang membuat hati Bu Sari dipenuhi rasa penasaran. Bu Sari menarik napas panjang. Perlahan ia mengeluarkan seluruh isi amplop. Beberapa ikat uang pecahan 100.000 tersusun dengan sangat rapi. Jumlahnya jauh lebih besar daripada keuntungan yang biasa diperoleh warung selama berbulan-bulan. Tangannya langsung gemetar. Dalam benaknya muncul berbagai kemungkinan. Mungkin pria itu salah meninggalkan amplop. Mungkin uang itu sebenarnya milik orang lain. Mungkin ada kesalahpahaman yang belum ia mengerti. Namun sebelum pikirannya semakin jauh, ia teringat pesan pria tersebut agar membaca seluruh isi surat sampai selesai. Ia mengambil lembaran kertas yang dilipat dengan sangat rapi. Tulisan tangan di atasnya terlihat jelas dan mudah dibaca. Bu Sari mulai membaca perlahan. "Ibu Sari, apabila surat ini sudah berada di tangan ibu, berarti saya yakin ibu adalah orang yang tepat untuk menerimanya. Saya mengetahui bahwa menerima uang dari orang yang tidak dikenal bukanlah sesuatu yang mudah. Karena itu saya memohon agar ibu tidak terburu-buru menggunakan uang ini sebelum memahami alasan saya meninggalkannya." Bu Sari berhenti sejenak. Ia kembali memandang tumpukan uang yang berada di samping surat. Kemudian ia melanjutkan membaca. "Uang ini bukan hadiah. Uang ini juga bukan sedekah. Saya tidak ingin ibu merasa sedang dikasihani. Saya hanya ingin membantu sebuah usaha yang menurut saya masih layak dipertahankan." Kalimat demi kalimat membuat Bu Sari semakin larut dalam isi surat tersebut. Ia melanjutkan membaca dengan penuh perhatian. "Beberapa minggu terakhir saya datang ke warung ini bukan hanya untuk makan. Saya sengaja mengamati bagaimana ibu melayani setiap pelanggan. Saya memperhatikan bahwa ibu selalu menyambut siapapun dengan senyum yang sama, meskipun keadaan warung sedang sulit. Saya melihat ibu tetap menjaga kebersihan tempat ini.
Saya juga melihat ibu tidak pernah mengurangi kualitas masakan hanya untuk menghemat biaya. Tanpa disadari, mata Bu Sari mulai berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka ada seseorang yang selama ini memperhatikan hal-hal kecil yang bahkan tidak pernah dianggap penting oleh dirinya sendiri. Surat itu masih berlanjut. Kejujuran dan ketekunan adalah modal yang semakin sulit ditemukan. Saya percaya warung ini bukan kehilangan kualitas. Warung ini hanya kehilangan kesempatan untuk kembali dikenal banyak orang. Bu Sari membaca setiap kata dengan saksama. Ia merasa seolah pria itu memahami seluruh perjuangan yang selama ini hanya ia simpan sendiri. Bagian berikutnya membuatnya semakin terkejut. Apabila ibu memutuskan menerima uang ini, saya mempunyai beberapa permintaan. Permintaan ini tidak bersifat wajib, tetapi saya berharap ibu bersedia mempertimbangkannya. Bu Sari kembali menarik napas panjang. Ia melanjutkan membaca halaman berikutnya. Jangan gunakan seluruh uang ini untuk menutup utang. Sisihkan sebagian untuk memperbaiki warung sedikit demi sedikit. Gantilah papan nama yang sudah mulai pudar. Perbaiki meja yang mulai goyah. Bersihkan bagian depan warung agar lebih menarik bagi orang yang lewat. Tambahkan beberapa menu baru apabila memungkinkan. Tetapi jangan mengubah cita rasa yang selama ini menjadi ciri khas warung ini. Isi surat itu tidak berhenti sampai di situ. Masih ada satu pesan yang ditulis dengan huruf sedikit lebih besar. Jangan pernah menaikkan harga makanan secara berlebihan hanya karena keadaan mulai membaik. Rezeki yang bertahan lama biasanya datang kepada orang yang tetap adil ketika memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan lebih besar. Bu Sari menundukkan kepalanya. Ia membaca kembali kalimat tersebut beberapa kali. Baginya, pesan itu jauh lebih berharga daripada jumlah uang yang berada di dalam amplop. Pria misterius itu bukan sekadar memberikan bantuan. Ia juga memberikan kepercayaan. Kepercayaan bahwa warung kecil itu masih memiliki masa depan. Setelah membaca seluruh isi surat, Bu Sari kembali menghitung uang yang berada di hadapannya. Jumlahnya memang cukup untuk melunasi sebagian besar utang yang selama ini membebaninya. Keinginan untuk segera menggunakan uang itu sempat muncul di dalam hatinya. Namun ia kembali mengingat setiap pesan yang tertulis di dalam surat. Ia sadar bahwa apabila seluruh uang itu langsung habis untuk menutup utang, keadaan warung tidak akan banyak berubah. Beberapa bulan kemudian, masalah yang sama bisa saja kembali terjadi. Bu Sari akhirnya mengambil sebuah buku catatan. Ia mulai menuliskan satu persatu rencana sederhana. Bagian atap yang bocor harus diperbaiki. Papan nama perlu diganti. Cat dinding yang mulai kusam harus diperbarui. Etalase kaca yang sudah buram perlu dibersihkan dan diperbaiki. Beberapa kursi plastik yang retak harus diganti agar pelanggan merasa lebih nyaman. Setelah semua daftar selesai ditulis, Bu Sari tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Senyum itu bukan karena ia merasa telah menjadi orang kaya. Senyum itu muncul karena akhirnya ia kembali memiliki harapan. Keesokan paginya, Dinda melihat ibunya sudah bangun lebih awal daripada biasanya. Wajah yang selama beberapa minggu terakhir selalu dipenuhi kecemasan kini terlihat jauh lebih tenang. Dinda merasa heran melihat ibunya sedang menyusun daftar kebutuhan warung sambil sesekali membuka surat yang diterima semalam. Dengan penuh rasa ingin tahu, Dinda bertanya mengapa ibunya terlihat begitu bersemangat sejak pagi. Bu Sari tersenyum lembut. Ia belum menceritakan seluruh isi surat itu. Ia hanya berkata bahwa terkadang Tuhan menghadirkan pertolongan melalui orang yang sama sekali tidak kita kenal. Kalimat sederhana itu membuat Dinda ikut tersenyum. Namun tidak seorang pun di antara mereka menyadari bahwa perubahan kecil yang akan segera dilakukan pada warung itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Surat yang diterima Bu Sari tidak hanya mengubah cara berpikirnya, tetapi juga mengubah setiap langkah yang ia ambil mulai hari itu. Selama bertahun-tahun ia selalu menganggap bahwa masalah terbesar warungnya adalah kekurangan modal. Namun setelah membaca surat tersebut berulang kali, ia mulai memahami bahwa modal bukanlah satu-satunya alasan mengapa pelanggan semakin sedikit. Ada banyak hal kecil yang selama ini luput dari perhatiannya, karena ia terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara bertahan hidup dari hari ke hari. Pagi itu, sebelum membuka warung, Bu Sari mengajak Dinda dan Raffi duduk bersama.
Di atas meja sudah terbentang sebuah buku catatan yang berisi daftar kebutuhan warung. Setiap rencana ditulis dengan sangat rinci agar tidak ada uang yang terbuang sia-sia. Dinda membaca daftar itu satu persatu. Bagian pertama adalah mengganti papan nama warung yang catnya sudah hampir tidak terbaca. Bagian kedua memperbaiki atap yang bocor sehingga pelanggan tidak lagi khawatir ketika hujan turun. Bagian ketiga mengecat kembali dinding luar yang mulai kusam agar warung terlihat lebih bersih dari kejauhan. Bagian berikutnya adalah mengganti beberapa kursi plastik yang sudah retak serta memperbaiki meja kayu yang mulai bergoyang. Dinda memandang ibunya dengan wajah penuh harap. Sudah sangat lama ia tidak melihat ibunya membuat rencana dengan semangat seperti itu. Selama beberapa bulan terakhir, setiap pembicaraan di rumah selalu berakhir dengan kekhawatiran tentang utang, biaya kuliah, dan kebutuhan sehari-hari. Kini, untuk pertama kalinya, mereka membicarakan masa depan. Bu Sari menjelaskan bahwa perubahan akan dilakukan secara bertahap. Ia tidak ingin menghabiskan seluruh uang di dalam amplop hanya untuk membuat warung terlihat baru. Ia ingin setiap rupiah benar-benar digunakan sesuai pesan yang tertulis di dalam surat. Hari itu juga mereka mulai bekerja. Raffi membantu menurunkan papan nama lama yang sudah lapuk dimakan hujan dan panas. Dinda membersihkan seluruh kaca etalase hingga kembali bening. Rak-rak tempat menyimpan piring dicuci sampai tidak ada lagi debu yang menempel. Seluruh meja digosok menggunakan cairan pembersih sehingga permukaan kayunya kembali mengilap. Sementara itu, Bu Sari mengecek dapur. Ia menyusun kembali letak peralatan memasak agar lebih rapi dan memudahkan pekerjaannya setiap hari. Bumbu-bumbu dipindahkan ke dalam wadah yang lebih bersih. Panci dan wajan yang sudah tidak layak pakai diganti dengan peralatan baru yang sederhana tetapi lebih nyaman digunakan. Pekerjaan itu berlangsung hampir sepanjang hari. Warung memang belum berubah menjadi tempat yang mewah. Namun setiap sudutnya mulai terlihat lebih terawat. Beberapa tetangga yang melewati jalan depan warung memperhatikan perubahan tersebut. Mereka sempat berhenti sejenak sambil melihat aktivitas keluarga Bu Sari. Salah seorang tetangga menghampiri pagar depan warung dan berkata bahwa warung itu kini terlihat jauh lebih bersih dibanding beberapa minggu sebelumnya. Ia juga memuji warna baru pada papan nama yang membuat tulisan nama warung lebih mudah terlihat dari jalan. Ucapan sederhana itu membuat Bu Sari semakin yakin bahwa keputusan memperbaiki warung sedikit demi sedikit memang bukan sebuah kesalahan. Beberapa hari kemudian, perubahan kembali dilakukan. Bu Sari menambahkan beberapa pot bunga kecil di depan warung. Ia membeli tanaman yang harganya tidak terlalu mahal, tetapi cukup untuk membuat bagian depan warung terlihat lebih hidup. Dinda kemudian mempunyai sebuah gagasan. Ia meminta izin kepada ibunya untuk memotret beberapa menu makanan menggunakan telepon genggam miliknya. Foto-foto itu diambil saat cahaya matahari pagi membuat warna makanan terlihat lebih menggugah selera. Setelah selesai, Dinda mengunggahnya ke media sosial pribadi miliknya. Ia juga bergabung ke beberapa grup warga sekitar dan memperkenalkan kembali warung ibunya dengan bahasa yang sederhana. Dinda tidak membuat promosi yang berlebihan. Ia hanya menuliskan bahwa warung kecil milik ibunya kembali buka setiap hari dengan masakan rumahan yang dimasak langsung setiap pagi. Bu Sari sempat merasa ragu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa telepon genggam dapat membantu memperkenalkan warungnya kepada lebih banyak orang. Namun Dinda menjelaskan bahwa banyak orang sekarang mencari tempat makan melalui media sosial sebelum memutuskan datang. Bu Sari akhirnya mempercayakan semuanya kepada putrinya. Beberapa hari berlalu. Perubahan besar memang belum terlihat. Namun perlahan mulai ada sesuatu yang berbeda. Seorang pegawai toko yang baru pertama kali datang mengatakan bahwa ia mengetahui warung itu dari unggahan media sosial. Keesokan harinya datang 2 orang pengemudi mobil box yang sengaja berhenti karena melihat papan nama baru yang lebih jelas dari jalan. Hari berikutnya, seorang ibu bersama anaknya mampir untuk makan siang setelah membaca rekomendasi dari tetangganya. Jumlah pelanggan memang belum ramai. Namun setiap hari selalu ada wajah baru yang datang. Bu Sari menyambut mereka dengan keramahan yang sama seperti selama ini. Ia tetap memasak menggunakan resep yang diwariskan almarhum suaminya. Ia tidak mengurangi ukuran lauk. Ia juga tidak menaikkan harga meskipun beberapa orang menyarankan agar ia mengambil keuntungan lebih besar, karena warung mulai terlihat lebih menarik. Setiap kali keinginan itu muncul,
Busari kembali membaca bagian surat yang berisi pesan agar tetap berlaku adil kepada pelanggan. Pesan itu menjadi pengingat yang selalu ia simpan di dalam laci meja kasir. Suatu siang, pria misterius itu kembali datang. Ia memasuki warung dengan langkah yang sama tenangnya seperti biasanya. Begitu melihat perubahan pada warung, senyum tipis muncul di wajahnya. Pandangannya berkeliling memperhatikan papan nama yang baru, meja yang sudah diperbaiki, halaman depan yang lebih bersih, dan etalase yang kini tampak jauh lebih rapi. Busari menyambutnya dengan penuh rasa hormat. Ia mengucapkan terima kasih atas surat dan nasihat yang telah mengubah semangat keluarganya. Pria itu mendengarkan dengan tenang. Kemudian ia berkata, "Saya senang melihat ibu tidak menggunakan uang itu untuk mencari jalan yang paling mudah. Ibu memilih membangun masa depan warung ini sedikit demi sedikit. Keputusan seperti itu biasanya memberikan hasil yang jauh lebih bertahan lama." Kalimat itu semakin menguatkan keyakinan Busari. Ia mulai percaya bahwa perubahan besar memang tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Seringkali, perubahan itu lahir dari keberanian mengambil satu keputusan kecil yang dilakukan dengan penuh kesungguhan. Sore itu, ketika Busari sedang menghitung hasil penjualan, ia menyadari sesuatu yang membuat matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan mengalami penurunan, seluruh lauk yang dimasaknya habis terjual sebelum warung tutup. Keuntungan hari itu memang belum besar. Namun bagi Busari, angka yang tertulis di buku catatan itu terasa jauh lebih berharga daripada jumlah uangnya. Angka itu menjadi bukti bahwa harapan yang hampir padam perlahan mulai menyala kembali. Di saat yang sama, tanpa diketahui Busari, seorang pria berusia sekitar 60 tahun sedang berdiri di seberang jalan sambil memperhatikan warung tersebut dari kejauhan. Begitu melihat pria misterius keluar dari warung, wajah orang itu tampak terkejut. Ia terus memandang hingga pria tersebut masuk ke dalam sebuah mobil yang terparkir tidak jauh dari sana. Orang itu bergumam pelan seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia sangat yakin pernah mengenal pria tersebut. Bahkan, ia mengetahui sebuah kisah lama yang selama ini tidak pernah diketahui oleh Busari dan kedua anaknya. Beberapa hari setelah warung mulai kembali ramai, suasana di dalam keluarga Busari perlahan berubah. Mereka memang belum bisa dikatakan hidup berkecukupan. Utang masih harus dibayar sedikit demi sedikit, kebutuhan sehari-hari tetap harus dihitung dengan cermat, dan biaya kuliah Dinda masih menjadi tanggung jawab yang tidak ringan. Namun kini mereka tidak lagi memulai hari dengan rasa putus asa. Setiap pagi, Busari membuka warung dengan semangat yang berbeda. Ia tidak lagi berdiri di balik etalase sambil menunggu pelanggan dengan wajah cemas. Kini ia sibuk menata lauk, membersihkan meja, dan menyambut setiap tamu yang datang dengan senyum yang semakin tulus. Perubahan itu ternyata mulai menarik perhatian warga sekitar. Semakin banyak orang yang mampir karena mendengar cerita bahwa warung kecil di pinggir jalan itu memiliki masakan rumahan yang enak dengan harga yang tetap terjangkau. Beberapa pelanggan bahkan mulai datang kembali untuk kedua kalinya. Ada seorang sopir travel yang mengaku sengaja mengubah rute makan siangnya agar bisa singgah di warung Busari. Ada pula pegawai toko bangunan yang setiap 2 hari sekali datang bersama rekan-rekannya. Warung yang sebelumnya sering kosong kini mulai memiliki jam-jam ramai. Meskipun belum penuh, setidaknya ketiga meja kayu itu tidak lagi dibiarkan tanpa penghuni sepanjang hari. Busari tetap mengingat setiap pesan di dalam surat. Ia tidak pernah mengurangi kualitas masakan. Ia tidak menaikkan harga. Ia juga tidak pernah membedakan pelayanan antara pelanggan lama maupun pelanggan baru. Baginya, setiap orang yang datang membawa rezeki yang sama berharganya. Hari Jumat kembali tiba. Seperti biasanya, pria misterius itu datang tepat menjelang waktu makan siang. Ia tetap mengenakan pakaian sederhana yang rapi. Ia tetap memilih meja di dekat jendela. Ia tetap memesan makanan yang tidak pernah berlebihan. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Seorang pelanggan berusia sekitar 60 tahun yang baru saja selesai makan terus memperhatikan pria tersebut dari kejauhan. Tatapannya tidak pernah lepas. Sesekali ia mengerutkan dahi seolah sedang berusaha mengingat sesuatu yang sangat penting. Ketika pria misterius itu selesai makan dan berjalan keluar dari warung, pelanggan tersebut masih terus memandang ke arahnya. Bahkan setelah mobil yang ditumpangi pria itu menghilang di tikungan jalan,
Pandangannya belum juga berpindah. Busari yang melihat kejadian itu merasa heran. Ia menghampiri pelanggan tersebut sambil membawa segelas air putih. Dengan sopan ia bertanya, "Apakah Bapak mengenal pelanggan yang tadi makan di dekat jendela?" Pria itu terdiam beberapa saat. Ia tampak sedang memastikan ingatannya sendiri sebelum memberikan jawaban. Akhirnya ia berkata, "Kalau saya tidak salah mengenali wajahnya, saya pernah bertemu dengan beliau bertahun-tahun yang lalu. Waktu itu saya bekerja sebagai sopir di sebuah perusahaan besar." Busari mendengarkan dengan penuh perhatian. Pria itu melanjutkan ceritanya. "Orang itu bukan orang sembarangan. Saya hanya tidak berani memastikan karena sudah cukup lama tidak bertemu. Penampilannya memang jauh lebih sederhana sekarang, tetapi wajahnya masih sangat saya ingat." Ucapan itu membuat rasa penasaran Busari semakin besar. Selama ini ia mengira pria tersebut hanyalah seorang pelanggan biasa yang kebetulan memiliki kepedulian terhadap warung kecil miliknya. Kini muncul kemungkinan bahwa pria itu memiliki latar belakang yang sama sekali berbeda. Busari sebenarnya ingin bertanya lebih banyak. Namun pria yang sedang bercerita justru menggelengkan kepala. Ia mengaku belum ingin menyimpulkan sesuatu sebelum benar-benar yakin bahwa orang yang dilihatnya memang orang yang sama. Sebelum pulang, pelanggan tersebut meminta izin kepada Busari. Ia berkata bahwa apabila pria misterius itu datang lagi pada hari Jumat berikutnya, ia ingin kembali mampir ke warung. Bukan untuk mengganggu. Ia hanya ingin memastikan apakah ingatannya selama ini benar. Permintaan itu membuat Busari semakin sulit menenangkan pikirannya. Sepanjang sore, bayangan tentang pria misterius itu terus memenuhi benaknya. Ia mulai mengingat setiap pertemuan mereka. Cara pria itu makan dengan tenang. Cara pria itu selalu menghargai masakan yang disajikan. Cara pria itu berbicara dengan penuh kesopanan. Dan yang paling membuat Busari terus bertanya-tanya adalah alasan mengapa pria tersebut memilih membantu warung kecil miliknya. Tidak ada hubungan keluarga di antara mereka. Mereka juga belum pernah saling mengenal sebelumnya. Lalu mengapa pria itu melakukan semua ini? Malam harinya, setelah warung tutup, Busari kembali membuka surat yang selama ini disimpan di dalam laci meja kasir. Ia membaca setiap kalimat untuk kesekian kalinya. Tidak ada satupun bagian surat yang menjelaskan siapa sebenarnya penulisnya. Tidak ada nama perusahaan. Tidak ada alamat. Tidak ada nomor telepon. Hanya ada tanda tangan sederhana yang sulit dibaca. Semakin lama dipikirkan, semakin besar rasa penasaran yang memenuhi hatinya. Sementara itu, di tempat lain, pria misterius tersebut sedang duduk sendirian di teras rumahnya. Di atas meja terdapat sebuah album foto lama yang sudah mulai menguning. Ia membuka salah satu halaman dengan sangat hati-hati. Di sana terselip sebuah foto yang diambil puluhan tahun lalu. Foto itu memperlihatkan seorang pemuda kurus yang sedang berdiri di depan sebuah gerobak makanan bersama seorang pria sederhana yang tersenyum lebar. Pria misterius itu mengusap perlahan permukaan foto tersebut. Senyumnya terlihat hangat, tetapi matanya mulai dipenuhi kenangan yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia lupakan. Ia kemudian menutup album itu dengan pelan. Sambil memandang ke arah langit malam, ia berkata di dalam hati bahwa waktunya hampir tiba untuk menceritakan kebenaran yang selama ini ia simpan. Kebenaran yang akan menjelaskan mengapa ia terus kembali ke warung kecil milik Busari, dan mengapa ia merasa memiliki utang budi yang tidak akan pernah bisa diukur dengan uang. Hari Jumat berikutnya datang lebih cepat daripada yang dibayangkan Busari. Sejak pagi, pikirannya dipenuhi rasa penasaran yang belum juga terjawab. Ia masih mengingat perkataan pelanggan yang mengaku pernah mengenal pria misterius itu. Kalimat tersebut terus berputar di dalam benaknya dan membuat setiap jam terasa berjalan lebih lambat. Warung dibuka seperti biasa. Lauk-lauk telah tersusun rapi di dalam etalase. Papan nama baru yang dipasang beberapa minggu sebelumnya kini mulai dikenal oleh banyak orang. Bahkan beberapa pelanggan yang datang mengaku sengaja mengajak keluarga mereka makan di warung Busari, karena merasa cocok dengan cita rasa masakan yang disajikan. Menjelang siang, suasana warung mulai ramai. Ketiga meja kayu hampir terisi seluruhnya. Busari dan kedua anaknya sibuk melayani pelanggan yang datang silih berganti. Di tengah kesibukan itu, pria misterius kembali muncul dari arah jalan desa.
Ia berjalan dengan langkah yang sama tenangnya seperti biasanya. Tanpa perlu diarahkan, ia langsung menuju meja di dekat jendela yang selama ini selalu menjadi tempat duduknya. Beberapa menit kemudian, pelanggan yang minggu lalu mengaku mengenalnya juga datang. Begitu memasuki warung, pria itu langsung menghentikan langkahnya. Tatapannya tertuju kepada pria misterius yang sedang menikmati makan siang. Wajahnya menunjukkan rasa terkejut yang jauh lebih jelas dibanding pertemuan sebelumnya. Ia berdiri beberapa saat sambil memastikan bahwa orang yang dilihatnya memang benar orang yang sama. Setelah mengumpulkan keberanian, ia menghampiri meja tersebut. Dengan penuh hormat ia menyapa pria misterius itu. "Maaf, apakah Bapak masih mengingat saya? Saya dahulu bekerja sebagai sopir di perusahaan milik Bapak." Pria misterius mengangkat wajahnya. Ia memperhatikan lawan bicaranya selama beberapa detik. Kemudian senyum hangat perlahan muncul di wajahnya. "Tentu saya masih mengingat. Waktu ternyata berjalan sangat cepat. Sudah bertahun-tahun kita tidak pernah bertemu." Percakapan singkat itu langsung menarik perhatian Bu Sari. Ia tidak bermaksud menguping. Namun jarak meja yang tidak terlalu jauh membuat sebagian pembicaraan dapat terdengar dengan jelas. Pelanggan tersebut kembali berbicara dengan nada penuh hormat. "Saya benar-benar tidak menyangka akan bertemu Bapak di warung kecil ini. Dulu saya mendengar perusahaan Bapak berkembang sangat besar. Banyak orang mengenal nama Bapak sebagai pengusaha yang berhasil membangun bisnis dari nol." Bu Sari terdiam. Ia memandang pria misterius itu dengan wajah penuh kebingungan. Selama ini ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa pelanggan sederhana yang selalu makan di warungnya ternyata adalah seorang pengusaha besar. Namun yang lebih membuatnya heran adalah alasan mengapa orang sebesar itu terus datang ke warung kecil miliknya. Setelah pelanggan tersebut kembali ke mejanya, pria misterius memanggil Bu Sari dengan sopan. Ia mempersilakan Bu Sari duduk sebentar, karena ingin menceritakan sesuatu yang selama ini sengaja ia simpan. Bu Sari duduk dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Pria itu memandang sekeliling warung beberapa saat. Tatapannya berhenti pada papan nama yang baru. Kemudian ia tersenyum sambil berkata bahwa terakhir kali ia berada di tempat itu, bangunan warung masih jauh lebih kecil daripada sekarang. Ucapan tersebut membuat Bu Sari semakin bingung. Ia menjelaskan bahwa warung itu memang dahulu hanya berupa gerobak sederhana yang kemudian berkembang menjadi warung makan setelah bertahun-tahun bekerja keras bersama almarhum suaminya. Pria itu menganggukkan kepala perlahan. Kemudian ia berkata bahwa ia mengetahui semua cerita itu, karena dirinya pernah menjadi bagian dari perjalanan tersebut. Bu Sari memandangnya tanpa berkedip. Pria itu mulai menceritakan masa lalunya. Puluhan tahun yang lalu, ketika usianya masih sekitar 25 tahun, ia datang ke kota itu hanya dengan membawa sebuah tas kecil berisi pakaian. Ia sedang mencari pekerjaan setelah usahanya mengalami kegagalan. Uang yang dimilikinya hampir habis. Selama beberapa hari ia hanya mampu membeli air minum, karena tidak memiliki cukup uang untuk makan. Pada suatu sore, ia melewati sebuah gerobak nasi sederhana yang dijaga oleh seorang pria muda bersama istrinya. Pria muda itu tidak lain adalah almarhum suami Bu Sari. Saat itu ia berdiri cukup lama di depan gerobak karena aroma masakan membuat perutnya terasa semakin lapar. Namun ia tidak memiliki uang. Almarhum suami Bu Sari menyadari keadaan tersebut. Tanpa bertanya siapa dirinya dan tanpa meminta jaminan apapun, beliau mempersilakan pemuda itu duduk dan menyantap seporsi nasi hangat. Setelah selesai makan, pemuda itu mengaku tidak memiliki uang untuk membayar. Ia merasa sangat malu. Namun almarhum suami Bu Sari hanya tersenyum. Beliau mengatakan bahwa seseorang yang sedang berusaha memperbaiki hidup tidak boleh kehilangan harapan hanya karena tidak memiliki uang untuk makan. Sebelum pemuda itu pergi, almarhum suami Bu Sari bahkan membungkus beberapa potong tempe dan telur untuk bekal perjalanan. Beliau juga menyelipkan sedikit uang ongkos agar pemuda itu dapat mencari pekerjaan di kota berikutnya. Bu Sari langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Cerita itu terasa sangat akrab. Ia pernah mendengar kisah tersebut dari suaminya bertahun-tahun lalu. Namun suaminya tidak pernah mengetahui siapa nama pemuda yang pernah ditolongnya. Baginya, membantu orang lapar adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Pria misterius melanjutkan ceritanya.
Berkat pertolongan sederhana itulah ia mampu bertahan beberapa hari lagi, hingga akhirnya mendapatkan pekerjaan di sebuah gudang. Dari pekerjaan itu ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Beberapa tahun kemudian ia memberanikan diri membuka usaha sendiri. Usahanya berkembang. Ia mengalami kegagalan lagi. Kemudian bangkit kembali. Hingga akhirnya ia berhasil membangun perusahaan yang mempekerjakan ribuan orang. Ia berkata bahwa sepanjang perjalanan hidupnya, ia selalu mengingat wajah pria yang pernah memberinya makan tanpa meminta balasan. Ia pernah beberapa kali mencoba mencari gerobak tersebut. Namun ketika berhasil kembali ke kota itu, gerobak sederhana itu sudah berubah menjadi warung makan, sementara orang yang menolongnya telah meninggal dunia. Suara pria itu mulai bergetar. Ia menatap foto kecil almarhum suami Busari yang tergantung di dinding warung. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca ia berkata bahwa selama bertahun-tahun dirinya merasa memiliki utang budi yang belum pernah sempat dibayar. Bukan utang karena sepiring nasi, melainkan utang karena pada hari itu seseorang telah mengembalikan keyakinannya bahwa masih ada kebaikan di dunia ketika ia hampir menyerah pada hidup. Busari tidak mampu lagi menahan air matanya. Selama bertahun-tahun ia mengira perjuangan suaminya hanya dikenang oleh keluarga mereka. Hari itu ia baru mengetahui bahwa sebuah kebaikan sederhana yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan ternyata telah mengubah seluruh perjalanan hidup seseorang. Di dalam warung kecil itu tidak ada lagi perbedaan antara seorang pemilik warung sederhana dan seorang pengusaha sukses. Yang ada hanyalah dua orang yang sama-sama sedang mengenang sosok lelaki baik hati yang telah mengajarkan bahwa menolong orang lain tidak pernah menjadi perbuatan yang sia-sia. Dan kisah yang paling menyentuh ternyata masih belum selesai. Pria misterius itu masih menyimpan satu pesan terakhir yang selama ini sengaja belum ia sampaikan kepada Busari. Pesan itulah yang akan menjadi alasan mengapa bantuan yang diberikannya tidak boleh berhenti hanya pada keluarga Busari seorang. Suasana di dalam warung berubah menjadi sangat hening. Tidak ada seorang pun yang berbicara selama beberapa saat. Busari masih memandang foto almarhum suaminya yang tergantung di dinding. Air mata terus mengalir tanpa mampu ia bendung. Selama ini ia selalu percaya bahwa suaminya adalah orang baik, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa satu perbuatan sederhana yang dilakukan puluhan tahun lalu ternyata telah mengubah jalan hidup seseorang hingga sejauh itu. Pria misterius itu juga memandang foto yang sama. Tatapannya dipenuhi rasa hormat. Bagi dirinya, sosok yang berada di dalam bingkai foto itu bukan sekadar pemilik warung sederhana. Lelaki itu adalah orang yang mengajarkan arti kepedulian ketika dirinya berada di titik paling rendah dalam hidup. Busari akhirnya memberanikan diri bertanya sesuatu yang sejak tadi memenuhi pikirannya. Dengan suara yang bergetar ia berkata, "Mengapa Bapak tidak pernah datang lebih awal? Mengapa baru sekarang Bapak memperkenalkan diri kepada kami?" Pria itu tersenyum dengan tenang. Ia tidak langsung menjawab. Ia lebih dahulu memandang ke arah jalan yang berada di depan warung, seolah sedang mengumpulkan kembali kenangan yang telah tersimpan selama puluhan tahun. Kemudian ia mulai bercerita. Setelah berhasil membangun usahanya, ia memang pernah beberapa kali datang ke kota itu. Namun setiap kali mencari gerobak tempat ia pernah ditolong, ia selalu terlambat beberapa langkah. Ada yang mengatakan gerobak itu sudah pindah. Ada pula yang mengatakan pemiliknya sedang bekerja di tempat lain. Beberapa tahun kemudian ia kembali lagi. Saat itulah ia mengetahui bahwa gerobak sederhana tersebut telah berubah menjadi sebuah warung makan. Namun pada saat yang hampir bersamaan, ia juga mendengar kabar bahwa lelaki yang selama ini ia cari telah meninggal dunia karena sakit. Kabar itu membuatnya merasa sangat kehilangan. Bukan karena ia memiliki hubungan keluarga, melainkan karena ia belum pernah mengucapkan terima kasih secara langsung kepada orang yang telah memberinya kesempatan untuk bangkit. Sejak saat itu, ia beberapa kali datang ke warung hanya untuk melihat dari kejauhan. Ia tidak pernah masuk. Ia hanya ingin memastikan bahwa keluarga almarhum hidup dengan baik. Namun beberapa bulan yang lalu, ia melihat keadaan warung mulai berubah. Pelanggan semakin sedikit. Bangunan terlihat tidak lagi terawat. Wajah Busari dipenuhi kelelahan. Dari situlah ia memutuskan untuk mendekat. Ia sengaja datang sebagai pelanggan biasa. Ia tidak ingin langsung memperkenalkan dirinya.
Ia ingin memastikan terlebih dahulu bahwa keluarga yang ditinggalkan almarhum masih memiliki semangat yang sama seperti dahulu. Ia ingin melihat apakah warung itu masih mempertahankan kejujuran yang pernah diajarkan oleh orang yang telah menolongnya. Setelah beberapa kali datang, semua keraguannya hilang. Ia melihat Bu Sari tetap melayani setiap pelanggan dengan penuh hormat. Ia melihat makanan yang disajikan tetap dibuat dengan sepenuh hati. Ia juga melihat kedua anak Bu Sari tumbuh menjadi pribadi yang sopan dan rajin membantu ibunya. Saat itulah ia merasa yakin bahwa bantuan yang akan diberikannya benar-benar berada di tangan orang yang tepat. Bu Sari kembali menundukkan kepala. Ia tidak pernah menyangka bahwa selama ini ada seseorang yang diam-diam memperhatikan seluruh perjuangan keluarganya. Pria misterius itu kemudian mengambil sebuah amplop kecil dari dalam tas yang dibawanya. Amplop itu jauh lebih tipis dibanding amplop yang pernah ia tinggalkan beberapa minggu sebelumnya. Ia menyerahkannya kepada Bu Sari. Di dalamnya tidak ada uang. Hanya terdapat selembar kertas yang dilipat rapi. Bu Sari membukanya perlahan. Tulisan tangan yang sama kembali terlihat di hadapannya. Di bagian tengah kertas hanya terdapat beberapa kalimat. Hari ini saya menolong ibu karena dahulu seseorang pernah menolong saya tanpa meminta balasan. Apabila suatu hari Allah melapangkan rezeki ibu, jangan mencari saya untuk membalas semua ini. Carilah orang lain yang sedang hampir menyerah. Bantulah mereka dengan cara yang mampu ibu lakukan. Biarkan kebaikan terus berjalan dari satu tangan ke tangan berikutnya. Itulah satu-satunya balasan yang benar-benar saya harapkan. Bu Sari membaca kalimat itu berulang kali. Semakin lama ia membaca, semakin deras air mata yang mengalir di pipinya. Pesan tersebut terasa jauh lebih berharga daripada seluruh uang yang pernah diterimanya. Pria misterius itu tersenyum melihat reaksi Bu Sari. Kemudian ia berkata bahwa kehidupan selalu bergerak seperti rantai yang saling terhubung. Seseorang menolong orang lain. Orang yang pernah ditolong kemudian tumbuh menjadi pribadi yang mampu membantu lebih banyak orang. Dengan cara itulah sebuah kebaikan dapat hidup jauh lebih lama daripada usia orang yang memulainya. Bu Sari menganggukkan kepala perlahan. Ia mulai memahami bahwa bantuan yang diterimanya bukanlah akhir dari sebuah cerita. Bantuan itu justru merupakan awal dari tanggung jawab baru. Sebelum berpamitan, pria itu mengeluarkan sebuah kartu nama dari dalam dompetnya. Ia menyerahkannya kepada Bu Sari sambil menjelaskan bahwa apabila suatu hari warung membutuhkan bimbingan mengenai pengelolaan usaha, pemasaran, atau pengembangan usaha kecil, Bu Sari tidak perlu merasa sungkan untuk menghubunginya. Namun ia kembali menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan dimaksudkan agar Bu Sari bergantung kepadanya. Ia hanya ingin memastikan warung peninggalan orang yang pernah menyelamatkan hidupnya dapat terus berdiri selama mungkin. Bu Sari menerima kartu nama itu dengan kedua tangan. Ia mengucapkan terima kasih dengan suara yang hampir tidak mampu keluar karena haru. Sebelum meninggalkan warung, pria misterius itu berdiri sejenak di depan foto almarhum suami Bu Sari. Ia menundukkan kepala sebagai bentuk penghormatan. Di dalam hatinya ia mengucapkan terima kasih kepada sosok yang telah mengubah seluruh perjalanan hidupnya puluhan tahun yang lalu. Setelah itu ia melangkah keluar warung. Mobil yang menjemputnya perlahan meninggalkan jalan desa yang sederhana. Bu Sari terus memandang hingga kendaraan itu menghilang di balik tikungan. Ia sadar bahwa mungkin pertemuan hari itu bukanlah perpisahan. Namun sekalipun mereka tidak pernah bertemu lagi, pesan yang ditinggalkan pria tersebut akan selalu hidup di dalam keluarganya. Malam itu, sebelum menutup warung, Bu Sari menempelkan selembar kertas kecil berisi kutipan dari surat tersebut di bagian dalam laci meja kasir. Setiap kali membuka laci itu untuk menerima pembayaran pelanggan, ia ingin selalu mengingat satu hal. Rezeki yang datang kepada seseorang akan menjadi jauh lebih berarti apabila mampu menghadirkan harapan bagi kehidupan orang lain. Tanpa disadari, keputusan sederhana yang diambil Bu Sari malam itu akan mengubah bukan hanya kehidupan keluarganya, tetapi juga kehidupan banyak orang yang sebentar lagi akan hadir dalam perjalanan warung kecil tersebut. Sejak pertemuan terakhir dengan pria misterius itu, Bu Sari merasa seolah memiliki tanggung jawab baru dalam hidupnya. Setiap pagi sebelum membuka warung, ia selalu membuka laci meja kasir dan membaca kembali selembar kertas yang berisi pesan terakhir dari pria tersebut. Kalimat itu tidak pernah berubah. Namun setiap kali membacanya,
Bu Sari selalu menemukan makna yang berbeda. Ia mulai memahami bahwa seseorang tidak harus menjadi kaya terlebih dahulu untuk dapat membantu orang lain. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan untuk peduli ketika melihat ada orang yang sedang berjuang. Pemahaman itulah yang perlahan mengubah cara Bu Sari menjalankan warungnya. Beberapa bulan berlalu. Perubahan yang dahulu hanya terlihat sedikit demi sedikit kini mulai tampak dengan jelas. Warung kecil yang hampir tutup itu kembali menjadi salah satu tempat makan yang ramai di sepanjang jalan desa. Papan nama baru membuat orang mudah mengenali lokasi warung. Halaman depan yang bersih dan dipenuhi tanaman kecil memberikan kesan nyaman bagi pelanggan yang baru pertama kali datang. Menu makanan juga bertambah beberapa jenis, tetapi seluruh resep tetap menggunakan cita rasa rumahan yang selama ini menjadi ciri khas warung tersebut. Yang paling membuat Bu Sari bersyukur adalah kepercayaan pelanggan. Banyak orang yang kembali datang bukan hanya karena rasa masakannya. Mereka juga merasa nyaman dengan pelayanan yang selalu ramah. Beberapa pelanggan bahkan mulai merekomendasikan warung itu kepada keluarga dan teman-teman mereka. Setiap hari, jumlah pelanggan terus bertambah. Ada yang datang dari desa sebelah. Ada pula pegawai kantor yang sengaja memutar arah perjalanan pulang hanya untuk makan di warung Bu Sari. Pada akhir pekan, ketiga meja kayu yang dahulu sering kosong kini hampir tidak pernah berhenti terisi. Keuntungan yang diperoleh memang belum menjadikan keluarga Bu Sari hidup mewah. Namun hasil usaha itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus kembali berutang. Sedikit demi sedikit, seluruh pinjaman yang selama ini membebani keluarga mulai dilunasi. Tidak sekaligus, tetapi dilakukan secara disiplin setiap bulan. Setiap kali berhasil melunasi satu cicilan, Bu Sari selalu merasa seolah beban yang selama ini menekan dadanya ikut terangkat. Kabar baik juga datang dari Dinda. Berkat hasil usaha warung yang semakin stabil, biaya kuliahnya akhirnya dapat dibayarkan tepat waktu. Dinda tidak lagi harus memikirkan kemungkinan berhenti kuliah. Ia bahkan berhasil mempertahankan prestasi akademiknya dan mulai mengikuti beberapa kegiatan kampus yang selama ini terpaksa ia tinggalkan karena harus membantu ibunya setiap hari. Sementara itu, Raffi juga semakin bersemangat belajar. Ia sering membantu warung sepulang sekolah tanpa pernah diminta. Baginya, warung itu bukan sekadar tempat mencari nafkah. Warung itu adalah warisan ayahnya yang kini kembali hidup berkat perjuangan seluruh keluarga. Kesibukan yang semakin meningkat membuat Bu Sari mulai kesulitan mengerjakan semuanya sendiri. Setiap hari ia harus memasak, melayani pelanggan, mencatat keuangan, sekaligus mengawasi persediaan bahan makanan. Dinda dan Raffi memang selalu membantu. Namun mereka juga memiliki tanggung jawab masing-masing. Suatu sore, ketika Bu Sari sedang membereskan meja, pandangannya tertuju kepada seorang perempuan parubaya yang sedang duduk sendirian di depan rumah kosong tidak jauh dari warung. Perempuan itu bernama Bulina. Beberapa bulan sebelumnya, suaminya kehilangan pekerjaan setelah pabrik tempatnya bekerja tutup. Sejak saat itu, kehidupan keluarga mereka berubah. Bulina beberapa kali mencoba mencari pekerjaan, tetapi usianya membuat banyak tempat usaha menolak menerima dirinya. Bu Sari teringat pada pesan yang masih tersimpan di dalam laci meja kasir. Ia tidak langsung mengambil keputusan. Malam itu ia berdiskusi terlebih dahulu dengan Dinda dan Raffi. Mereka sepakat bahwa warung kini memang membutuhkan tambahan tenaga. Keesokan harinya, Bu Sari mendatangi rumah Bulina. Dengan penuh hormat ia menyampaikan bahwa dirinya sedang mencari seseorang yang bersedia membantu di warung, mulai dari menyiapkan sayuran, mencuci peralatan masak, hingga melayani pelanggan pada jam-jam ramai. Bulina tampak terkejut. Matanya langsung berkaca-kaca. Selama beberapa bulan terakhir, tidak ada satupun orang yang menawarkan pekerjaan kepadanya. Ia menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Hari pertama bekerja menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan Bulina. Bu Sari memperlakukannya bukan sebagai bawahan. Ia menganggap Bulina sebagai bagian dari keluarganya sendiri. Semua pekerjaan diajarkan dengan sabar. Tidak ada bentakan. Tidak ada kata-kata yang merendahkan. Beberapa minggu kemudian, warung menjadi jauh lebih teratur. Bu Sari dapat lebih fokus memasak. Dinda membantu mengelola pesanan yang datang melalui telepon.
Raffi mengatur stok minuman dan membantu pelanggan membawa pesanan ke meja. Sementara Bulina menangani pekerjaan yang sebelumnya membuat Bu Sari kelelahan setiap hari. Suasana warung terasa semakin hangat. Banyak pelanggan mulai mengenal seluruh orang yang bekerja di sana. Mereka tidak hanya datang untuk makan. Mereka juga menikmati suasana kekeluargaan yang jarang ditemukan di tempat lain. Suatu siang, pria misterius kembali datang. Ia duduk di meja yang sama seperti biasanya. Namun kali ini ia melihat ada wajah baru yang membantu melayani pelanggan. Dengan senyum tenang ia memperhatikan bagaimana Bu Sari bekerja bersama keluarganya dan Bulina. Tidak lama kemudian, ia mengetahui bahwa perempuan itu adalah tetangga yang baru saja kehilangan mata pencaharian. Pria tersebut tidak mengatakan apapun. Ia hanya tersenyum sambil menikmati makan siangnya. Sebelum pulang, ia sempat memandang ke arah Bu Sari. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada percakapan panjang. Namun Bu Sari merasa pria itu sudah mengetahui bahwa pesan yang pernah ditulisnya mulai benar-benar dijalankan. Sesampainya di meja kasir, pria itu membayar makanannya seperti biasa. Kemudian ia berkata dengan suara yang hangat, "Saya melihat warung ini sekarang bukan hanya memberi makan pelanggan. Warung ini juga mulai memberi harapan kepada orang lain." Kalimat sederhana itu membuat hati Bu Sari terasa sangat tenang. Ia sadar bahwa dirinya baru membantu satu orang. Jumlah itu memang sangat kecil. Namun ia percaya setiap kebaikan selalu memiliki awal yang sederhana. Sore hari, setelah seluruh pelanggan pulang, Bu Sari kembali membuka laci meja kasir. Ia membaca sekali lagi pesan yang selama ini menjadi pegangan hidupnya. Kali ini ia tersenyum. Untuk pertama kalinya, ia merasa telah mengambil satu langkah kecil untuk meneruskan kebaikan yang dahulu dimulai oleh almarhum suaminya. Tanpa disadari, kabar mengenai warung kecil yang tidak hanya menyajikan makanan, tetapi juga memberikan kesempatan kerja kepada tetangga yang sedang kesulitan, mulai menyebar dari mulut ke mulut. Kisah itu akhirnya sampai ke telinga seseorang yang tidak pernah dibayangkan oleh Bu Sari. Dan kedatangan orang tersebut beberapa hari kemudian akan menjadi penutup yang paling indah bagi perjalanan warung kecil peninggalan almarhum suaminya. Musim berganti. Hampir 1 tahun telah berlalu sejak hari ketika seorang pelanggan meninggalkan sebuah amplop coklat di atas meja dekat jendela. Tidak banyak yang berubah pada bentuk warung itu. Bangunannya tetap sederhana. Meja-meja kayunya masih sama. Etalase kaca masih berada di tempat semula. Peralatan memasak juga masih menggunakan perlengkapan yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Namun suasana di dalamnya telah berubah sepenuhnya. Warung yang dahulu hampir tutup kini menjadi salah satu tempat makan yang paling dikenal di sepanjang jalan desa. Setiap menjelang makan siang, pelanggan mulai berdatangan satu demi satu. Beberapa di antaranya sudah menjadi pelanggan tetap. Mereka bahkan saling mengenal karena hampir setiap hari bertemu di tempat yang sama. Suasana hangat dan akrab menjadi alasan banyak orang memilih kembali datang. Mereka tidak hanya menikmati masakan rumahan Bu Sari. Mereka juga merasa seperti sedang makan di rumah sendiri. Keadaan keluarga Bu Sari pun berubah menjadi jauh lebih baik. Seluruh utang yang dahulu membuatnya tidak dapat tidur setiap malam akhirnya berhasil dilunasi. Biaya kuliah Dinda tidak lagi menjadi beban yang menakutkan. Beberapa bulan kemudian, Dinda berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang membanggakan. Pada hari wisuda, Bu Sari membawa sebuah foto kecil almarhum suaminya yang selalu disimpan di dalam dompet. Ia memandang foto itu cukup lama. Di dalam hatinya, ia merasa suaminya tentu akan sangat bangga melihat putri mereka berhasil menyelesaikan pendidikan yang dahulu hampir terhenti karena masalah biaya. Sementara itu, Raffi juga berhasil diterima di perguruan tinggi negeri yang sejak lama menjadi cita-citanya. Ia memilih tetap tinggal di rumah agar dapat membantu ibunya mengembangkan usaha keluarga. Raffi mulai belajar mengenai pengelolaan usaha kecil, pencatatan keuangan, dan pemasaran digital. Sedikit demi sedikit, warung keluarga mereka semakin berkembang tanpa kehilangan kesederhanaannya. Bulina yang dahulu datang dengan wajah penuh kesedihan kini kembali memiliki semangat hidup. Penghasilan yang diterimanya setiap bulan membuat keluarganya mampu bangkit dari masa sulit. Suaminya juga akhirnya memperoleh pekerjaan baru. Namun Bulina tetap memilih bekerja bersama Bu Sari,
karena ia merasa warung itu telah menjadi bagian dari keluarganya sendiri. Suatu hari, ketika Bu Sari sedang menghitung hasil penjualan, datang seorang perempuan muda bersama anak laki-lakinya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Perempuan itu tampak ragu-ragu ketika berdiri di depan warung. Pakaiannya sederhana. Wajahnya terlihat lelah. Bu Sari segera menyambutnya dengan ramah dan mempersilakan duduk. Perempuan itu kemudian menceritakan bahwa suaminya baru saja meninggal karena kecelakaan kerja. Sejak saat itu, ia kesulitan mencari pekerjaan. Ia sudah berusaha melamar ke banyak tempat, tetapi belum ada satupun yang menerimanya. Sambil berbicara, matanya beberapa kali menoleh kepada anaknya yang sedang duduk dengan tenang di kursi kayu. Bu Sari terdiam. Cerita perempuan itu mengingatkannya pada dirinya sendiri beberapa tahun yang lalu. Ia juga pernah berdiri di titik yang sama. Merasa bingung, merasa takut, dan tidak mengetahui bagaimana cara membawa keluarganya keluar dari kesulitan. Tanpa berpikir terlalu lama, Bu Sari mengajak perempuan itu melihat bagian dapur warung. Ia menjelaskan bahwa pekerjaan di warung memang tidak mudah. Harus datang sejak pagi, harus rajin, harus mau belajar. Namun apabila perempuan itu bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh, selalu ada tempat untuknya. Perempuan muda itu langsung menundukkan kepala. Air matanya jatuh tanpa mampu ditahan. Baginya, kesempatan itu terasa seperti jawaban atas doa yang selama ini ia panjatkan. Beberapa hari kemudian, perempuan tersebut mulai bekerja di warung. Bu Lina membantu mengajarinya berbagai pekerjaan. Dinda mengajarkan cara melayani pelanggan. Raffi membantu mengenalkan sistem pencatatan sederhana yang digunakan di warung. Perlahan-lahan, keluarga baru itu mulai kembali memiliki harapan. Malam itu, setelah seluruh pelanggan pulang dan warung kembali tenang, Bu Sari membuka laci meja kasir seperti kebiasaannya. Di dalam laci itu masih tersimpan surat yang telah mengubah jalan hidup keluarganya. Kertas itu memang mulai sedikit menguning. Namun tulisan di atasnya tetap terbaca dengan jelas. Bu Sari membacanya sekali lagi. Hari ini saya menolong ibu karena dahulu seseorang pernah menolong saya tanpa meminta balasan. Apabila suatu hari Allah melapangkan rezeki ibu, jangan mencari saya untuk membalas semua ini. Carilah orang lain yang sedang hampir menyerah. Bantulah mereka dengan cara yang mampu ibu lakukan. Biarkan kebaikan terus berjalan dari satu tangan ke tangan berikutnya. Setelah selesai membaca, Bu Sari tersenyum sambil melipat kembali surat tersebut. Ia menyadari bahwa dirinya akhirnya benar-benar memahami maksud dari pesan itu. Kebaikan tidak pernah berhenti pada orang yang menerimanya. Kebaikan akan terus hidup selama masih ada orang yang bersedia meneruskannya. Beberapa minggu kemudian, tepat pada hari Jumat, pria misterius itu kembali datang. Penampilannya masih sama seperti pertama kali mereka bertemu. Ia duduk di meja dekat jendela sambil menikmati sepiring nasi hangat. Sebelum pulang, ia melihat dua pegawai baru yang sedang bekerja dengan penuh semangat. Ia juga melihat Bu Sari melayani pelanggan dengan senyum yang tidak pernah hilang. Tanpa perlu bertanya, ia telah mengetahui bahwa pesan yang pernah ditulisnya benar-benar dijalankan. Saat hendak meninggalkan warung, Bu Sari mengantarnya sampai ke depan pintu. Pria itu berhenti sejenak. Ia memandang papan nama warung yang kini tampak jauh lebih indah daripada setahun yang lalu. Kemudian ia berkata dengan suara yang penuh ketulusan. Saya datang ke sini dahulu untuk membayar satu utang budi kepada orang yang pernah menyelamatkan hidup saya. Hari ini saya pulang dengan hati yang jauh lebih tenang karena saya melihat kebaikan itu tidak berhenti pada satu keluarga. Kebaikan itu telah berjalan kepada orang lain. Bu Sari menganggukkan kepala sambil menahan air mata. Ia menjawab bahwa semua perubahan itu tidak akan pernah terjadi apabila pria tersebut tidak datang sebagai pelanggan biasa dan meninggalkan sebuah amplop di atas meja. Pria itu hanya tersenyum. Kemudian ia menggelengkan kepala perlahan. Ia menjelaskan bahwa semua itu bukanlah karena dirinya. Menurutnya, benih kebaikan telah ditanam jauh sebelum mereka saling mengenal. Benih itu ditanam oleh almarhum suami Bu Sari ketika memberikan sepiring nasi kepada seorang pemuda lapar tanpa bertanya siapa namanya dan tanpa mengharapkan balasan apapun. Kini, benih itu telah tumbuh menjadi pohon yang memberikan keteduhan kepada semakin banyak orang.
Pria itu kemudian berpamitan. Mobilnya perlahan meninggalkan jalan desa yang sederhana. Bu Sari terus memandang hingga kendaraan itu menghilang di kejauhan. Setelah itu ia kembali masuk ke dalam warung. Suara tawa pelanggan masih terdengar. Aroma masakan hangat memenuhi ruangan. Di salah satu sudut dinding, foto almarhum suaminya masih tergantung dengan senyum yang sama seperti dahulu. Bu Sari memandang foto itu sambil tersenyum. Di dalam hatinya, ia percaya bahwa warung kecil ini bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah. Warung ini telah menjadi tempat di mana harapan kembali dilahirkan, kehidupan dipulihkan, dan kebaikan terus berpindah dari satu hati kepada hati yang lain.